nggak penting kita dapat reksadana dengan expense ratio atau management fee yang super kecil, tapi nggak bisa perform juga reksadananya. Buat apa gitu loh? Kita malah buang-buang waktu, jadi opportunity loss di sana. Jadi kita tetap lebih baik melihat yang pertama adalah track record atau performance daripada si reksadana tersebut. Apakah bisa mengelola performanya dengan baik, bisa ngasih return yang baik atau enggak. Kalau misalnya dalam 1 tahun tertentu sampai tidak bisa memberikan return yang baik, kita bisa ngelihat kenapa sih tahun ini nggak bisa returnnya baik gitu ya. Seperti misalnya kalau teman-teman di Saya Kaya, kemarin kita udah sempat menerbitkan letter to our investors, itu yang kita menjelaskan ya kenapa sih rata-rata reksadana saham di Indonesia di tahun 2022 kemarin tuh susah perform dibandingin IHSG gitu. Kalau teman-teman mau tahu kenapa, jangan lupa langsung jangan lupa langsung datang Saya Kaya, subscribe, nanti akan terus dapat newsletter dari kita teman-teman gitu. Jadi ya menurut aku oke, management fee itu bisa dilihat gitu ya. Kalau misalnya kita memang mau milih reksadana yang management fee-nya nggak terlalu gede, boleh silakan. Tapi dibandingkan dari berkutat di expense ratio dan management fee tersebut, lebih baik pertama itu teman-teman harus lihat performance dari reksadananya itu bagus atau enggak gitu. Oke, oke. Oke. Terus dari aplikasi, Ini ada gimana sih? ini ada yang nanya nih Ci. Ini ada yang nanya untuk bantu pengaduan. Kalau misalnya mau nanya-nanya, bisa langsung nanya di Instagramnya kita. DM Mimin tuh pasti dijawab dan pasti dijawabnya cepat kok teman-teman. Selain DM Instagram, ada juga bisa DM WhatsApp, bisa WhatsApp di WhatsApp Saya Kaya. Udah tulis juga WhatsAppnya, bisa langsung di WhatsApp juga. Ada di link di bio kita. Bisa lewat email juga, bisa lewat Telegram. Jadi banyak banget channel yang bisa di-reach. Bisa mulai dari DM Instagram, bisa dari DM WhatsApp, bisa dari DM Telegram, bisa dari email juga. Jadi macam-macam banget caranya teman-teman bisa merich kita. Bisa juga langsung nanya di aplikasi teman-teman. Jadi kita ada toggle di tengah-tengah itu untuk bantuan. Di sana teman-teman bisa langsung komunikasi sama Yamin kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya ada pengaduan dan yang lain-lainnya. Oke deh. Terus Ci, ada yang mau nanya nih, kalau misalnya dia beli melalui aplikasi Saya Kaya, kira-kira dari Saya Kayanya sendiri ini aja aman nggak sih Ci aplikasinya? Kan lagi banyak nih kasus ya, beberapa startup lagi tiba-tiba gagal gitu, terus ada mungkin reksadana yang gagal bayar. Nah, kalau dari Saya Kayanya sendiri bagaimana Ci keamanannya? Ini ada 2 komponen pertanyaan ya. Yang pertama adalah komponen pertanyaan di mana kalau misalnya sampai Mhm. Saya Kaya itu nggak ada Iya. lagi, produk investasi kita tuh gimana? Ini jawabannya sangat gampang karena Saya Kaya tidak pernah menyimpan dana nasabah, tidak pernah menghandle dana nasabah secara langsung, dan kita juga tidak menyimpan reksadana. Reksadana itu semua disimpan dan diadministrasikan oleh bank kustodian masing-masing. Jadi itu semua udah centralized tuh. Satu reksadana tertentu, udah ada tuh bank kustodiannya tuh siapa, bank penampungnya siapa. Jadi itu mereka yang handle. Kita nggak pernah menyimpan, kita nggak pernah minta dana nasabah, itu semua langsung ke rekening reksadananya straight gitu ya. Jadi tidak lewat Saya Kaya. Kita hanya merupakan agen penjual. Jadi kita cuma mendistribusikan aja nih. Kita cuma marketingin, kita cuma mendistribusiin. Nanti tetap yang mengolah adalah manajer investasi yang administrasikan bank kustodian gitu. Jadi semuanya itu sangat tidak tergantung sama Saya Kaya untuk keberlangsungan reksadananya. Dan juga teman-teman bisa selalu cek untuk reksadananya, produknya itu bisa dilihat di akses ke SEI. Jadi beli di Saya Kaya bukan cuma kita bilang, oh ini ada produknya, tapi bisa dilihat juga di akses ke SEI gitu teman-teman. Jadi bisa langsung login aja ke akses ke SEI. Semua produk investasi teman-teman harusnya akan centralized di sana. Dan yang kedua adalah tadi reksadana gagal bayar. Nah, reksadana gagal bayar ini mungkin kita perlu spesify ya reksadana yang mana sih, karena mungkin kasusnya beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu bisa ditanyain spesifik kasusnya apa, karena memang setiap kasus itu punya kasus yang beda-beda. Ada juga kan yang sebenarnya bukan reksadana tapi ngaku-ngaku reksadana gitu ya. Jadi kita harus hati-hati Berarti juga. pinter-pinternya kita untuk menganalisa dulu produk yang kita mau beli gitu ya, Ci ya. Betul.
kan nggak semua semua produk kelolaan itu merupakan reksadana gitu ya. Kalau misalnya kita nitip uang ke teman kita itu bukan reksadana teman-teman gitu ya. Sebenarnya karena pengumpulan dana masyarakat tanpa melalui OJK atau manajer investasi itu merupakan ilegal gitu. Jadi reksadana itu kita mesti lihat terdaftar di OJK atau enggak, agen penjualnya terdaftar di OJK atau enggak, manajer investasinya terdaftar di OJK atau enggak gitu teman-teman. Oke. Iya. Gimana nih teman-teman? Jangan lupa ya untuk mendaftar Saya Kaya. Jangan lupa pakai kode referralnya Wisdom and Invest. Nanti teman-teman bisa mendapatkan 15.000 sebagai tambahan modalnya untuk menabung nih. Ya, mumpung lagi ada, apalagi tadi ada produk barunya ya, yang reksadana terproteksi itu hanya 5 juta aja. Betul, ada reksadana terproteksi. Ya, sisi protected fund itu kita cuma buka sampai 10 Februari ya teman-teman. Dan 10 Februari itu pun kuotanya terbatas. Jadi kalau misalnya sampai udah full kuotanya sebelum 10 Februari, mohon maaf banget, bukannya kita mau menolak investasi teman-teman, tapi memang karena kuotanya sangat terbatas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, langsung aja diutarakan untuk form pemesanannya, langsung dikirimin ke cs@sayakaya.id gitu teman-teman. Kalau selain reksadana terproteksi itu, Ci, untuk tahun 2023, ada produk lain nggak, Ci, yang menarik untuk dibeli oleh teman-temannya nih? Menurut aku tahun 2023 ini bisa jadi tahun yang menarik buat obligasi ya secara khusus. Karena mungkin kalau misalnya menurutku harusnya Fed rate itu naiknya nggak terlalu banyak lagi. Jadi udah tinggal dikit naiknya. Jadi bisa jadi habis itu kan obligasinya rally. Sama seperti beberapa waktu lalu kita pernah juga IGLAS, terus kita sempat juga ngomongin obligasi dan potensinya, dan ternyata tuh memang dari sejak akhir Desember obligasi tuh rally tuh lumayan kencang teman-teman, terutama obligasi pemerintah. Nah, untuk teman-teman yang pengen investasi di reksadana obligasi, perlu di note gitu ya, bahwa reksadana obligasi itu tidak dibuat equal atau tidak dibuat sama. Jadi ada beberapa tipe reksadana obligasi yang kita perlu mungkin kenalin. Yang pertama adalah reksadana obligasi yang isinya obligasi pemerintah. Ini memang cenderung obligasinya NAB-nya bisa nggak stabil, volatile gitu ya. Karena kan memang reksadana obligasi itu NAB-nya didasarkan daripada harga obligasi underlying-nya gitu. Karena obligasi pemerintah itu tradable, terus volatile harganya, ya memang bisa harga naik turun aja setiap hari itu. Nah, tapi kita perlu note juga karena obligasi pemerintah yang liquid, yang tradable ini, kalau orang asing atau investor asing mau investasi di Indonesia melalui aset obligasi, yang mereka akan beli adalah obligasi pemerintah. Maka kenapa kemarin ketika ada inflow bond di pasar uang, di pasar obligasi Indonesia, inflow uang di pasar obligasi Indonesia, reksadana obligasi itu rally-nya tuh sangat kencang teman-teman. Jadi seperti KISI fixed income itu salah satu reksadana obligasi di Saya Kaya yang isinya tuh merupakan mayoritas obligasi pemerintah, itu rally-nya sekitar 5,6% dalam waktu 2,5 bulan teman-teman gitu. Naiknya 2,5 bulan tuh 5,6%. Itu lebih tinggi daripada overall IHSG tahun 2022 secara keseluruhan loh. Overall IHSG secara keseluruhan di tahun 2022 itu cuma 4%. Jadi itulah bedanya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat reksadana yang lain, itu reksadana obligasi dengan komposisi corporate bonds yang besar. Memang ketika obligasi negara lagi volatile, naik turun, ya mereka tetap stabil aja. Nah, gitu kan. Karena kan memperhitungkan amortisasi dari kupon yang didapatkan. Nah, tapi memang kalau misalnya lagi ada inflow bonds kencang gitu, ya reksadana obligasi korporasi nggak akan terlalu banyak ke impact gitu, karena memang obligasi korporasi nature-nya yang lebih stabil-stabil aja, nggak terlalu banyak yang jual beli gitu. Jadi ya memang dua produk ini punya karakteristik yang berbeda teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kita yakin banget nih tahun 2023 nih tahunnya bonds, ya berarti kita nyicilnya tuh reksadana obligasi pemerintah gitu. Jadi kita bisa menikmati ketika ada kenaikan harga daripada obligasi pemerintah ini gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang, aduh enggak deh, masih volatile, masih takut gitu ya, ya udah beli aja ya reksadana obligasi korporasi, di mana mungkin returnnya akan lebih stabil dibandingkan reksadana obligasi pemerintah. Gitu. Oke. Berarti kalau di reksadana kita bisa terapin dollar cost averaging gitu nggak sih, Ci?
Tergantung ya reksadananya apa. Tapi sebenarnya kalau kita memang punya uangnya itu setiap bulanan, misalnya nabung atau nyicil tiap bulan ya nggak kenapa-napa. Karena kan memang nature pendapatan kita pribadi seperti itu gitu ya. Tapi menurutku kalau misalnya kita mau dollar cost averaging, yang sebenarnya paling cocok itu kan sebenarnya di aset-aset yang harganya rada volatile. Ini adalah misalnya reksadana saham, reksadana campuran yang banyak di saham, sama mungkin reksadana obligasi pemerintah gitu. Jadi itu boleh tuh kalau mau dicoba dollar cost averaging. Tapi kalau RDPU sama RDPT yang isinya obligasi korporasi, itu kita bisa beli kapan aja sih sebenarnya. Karena cenderung grafiknya itu nanti akan lebih stabil, akan lebih konstan. Berarti kalau RDPU yang penting ada uangnya, kita bisa langsung beli aja produknya kapan aja gitu ya. Nggak perlu dollar cost averaging juga nggak apa-apa. Betul. Apalagi habis terima angpau itu semuanya nih. Berarti ya, benar. Jadi kalau kita habis terima angpau ya sebenarnya paling enak gitu supaya kita juga tahan belanja gitu kan. Kalau misalnya kita taruh di tabungan kan rasanya ya ada duit pengen belanja gitu kan. Tapi kalau kita taruh di reksadana kan ada penghalangnya dulu nih, kita nggak bisa langsung spend gitu. Nah bisa tuh coba reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi korporasi atau RDPU gitu. Bagi angpau, iya nih nanti kita akan bagi-bagi angpau. Jadi teman-teman harus stay tune di Instagram saya kayak kita tuh setiap kali promosi tuh biasa kita pengen promosi di waktu yang tepat gitu ya. Kalau misalnya lagi sekarang indeksnya lagi naik, kalau lagi promosi tuh kayaknya pada males gitu ya, karena kan lagi mahal gitu ya. Kita tuh pengen senangnya tuh promosi kalau misalnya indeksnya tuh lagi murah gitu. Jadi kita bisa beli di harga bawah. Gitu. Betul. Jadi tetap aja kalau Instagram saya kayak kalau misalnya waktunya lagi pas kita akan pasti akan promosi. Tapi teman-teman jangan khawatir karena memang saya di Instagram saya kayak ini masih ada promo ini loh, promo bagi-bagi merchandise. Jadi kita bisa dapat topinya saya kaya, jaket saya kaya, sama tasnya saya kaya teman-teman, dan semuanya tuh kayak Wih, mantep nih, dapat angpau, dapat merchandise, banyak banget ya keuntungannya Ci ya. Oke. Terus kalau berarti produk yang oke tadi obligasi ya Ci ya. Bisa untuk teman-teman kalau mau tuh diulangi lagi ya, reksadana terproteksi itu terbatas tuh sampai Februari, jadi jangan sampai ketinggalan dapetin merchandise-nya, bisa dapetin bonus 15.000 untuk nambah tabungannya gitu ya. Dan terus teman-teman selama 3 tahun udah aman tuh dapet apa tuh notebook dapat ini ya income yang stabil gitu selama 3 tahun. Nah tapi kalau teman-teman nggak mau duitnya di lock, berarti bisa pilih produk-produk reksadana lainnya seperti misalnya RDPU atau obligasi yang open apa tadi Ci namanya tuh sebutannya saya lupa, nggak intinya bisa reksadana yang open ended. Reksadana yang open ended tuh bisa dijual dan dibeli kapan aja. Nah ini dari Kiki Natalia, caranya gimana nih? Mungkin untuk dapat merch-nya ya, itu langsung aja ke IG kita, Instagram saya kaya, itu nanti tuh ada tuh yang Yamin bagi-bagi merchandise, diklik aja postnya, itu akan ada beberapa caranya gimana cara kita bisa dapetin tuh merchandise spesial dari saya kaya, topi, hoodie, dan tasnya. Dan ada yang nanya juga nih, notebook. Iya, kok kamu tahu aja sih, kita juga akan mau bagi-bagi notebook loh. Tapi jadi tungguin aja ya untuk merchandise kita. Yang di lock tadi apa reksadananya, itu merupakan reksadana terproteksi KISI Protected Fund. Ya, nanti akan ada juga postnya di Instagram saya kaya. Jadi jangan lupa untuk follow saya kaya supaya bisa dapat informasi mengenai reksadana kita yang baru launching. Jangan lupa pakai kode referral Wisdom Invest ya teman-teman ya. Tuh ada yang mau tuh. Nah ya ini Kiki Natalia mau beli reksadananya. Ya itu reksadana terproteksi KISI Protected Fund ya. Itu nanti beberapa menit lagi akan kita naikkan postingannya. Oke, untuk KISI Protected Fund itu tidak bisa dibeli lewat aplikasi, tapi nanti setelah dibeli bisa dilihat di aplikasi ya. KISI Protected Fund ini hanya bisa dibeli dengan cara nomor 1, kita isi form pemesanannya. Form pemesanannya ini akan diberikan oleh CS kita, linknya itu nanti diisi, terus dibalikin ke CS kita di cs@sayakaya.id.
Nanti setelah masa penawaran itu ditutup, kita akan rekap nih. Kita akan kasih tahu teman-teman, oh teman-teman dapat nih reksadananya sekian gitu ya. Silakan ditransfer ke nomor rekening ABCDE. Nanti setelah sudah, itu tanggal 17 akan live reksadananya di aplikasinya Saya Kaya. Bisa dilihat tuh setiap harinya, tapi ya nggak bisa di-redeem ya teman-teman, karena memang reksadana ini merupakan reksadana yang di-lock sampai dengan jatuh tempo 3 tahun itu. Nah, sebelum sampai 3 tahun, akan ada sebagian dari reksadana yang akan cair di bulan November 2025. Itu adalah salah satu dari underlying obligasi dari 2 underlying obligasi yang ada di dalam reksadana terproteksi ini, teman-teman. Sisanya akan tetap cair di bulan Februari 2026. Jadi enak banget, ada yang cair duluan nih 3 bulan sebelumnya, terus nanti sisanya akan cair di bulan Februari 2026. Gitu, teman-teman. Iya, ayo teman-teman, sebelum angpaunya habis semua ya. Nanti segera habis. Betul, jangan sampai angpaunya habis dulu. Sisihin dulu, gitu jangan lupa untuk nabung, mau RDPU boleh, mau terproteksi boleh, yang langsung udah ditahan nih 3 tahun, udah jangan dijajanin dulu gitu ya. Baru nanti cari duit lagi, baru silakan. Mau beli apa untuk rewardnya, nah itu teman-teman silakan ya. Nah, Ci, nggak terasa nih udah 1 jam kita ya.